Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Semalam kita telah memahami doa yang dibaca oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Yang intinya adalah setiap selesai kita melakukan suatu ibadah, suatu amalan, suatu perbuatan baik, maka hendaklah kita berdoa agar ibadah atau amal atau perbuatan baik itu diterima oleh Allah. Kita tidak boleh ujub, tidak boleh bangga seakan-akan amal, ibadah, perbuatan baik kita itu pasti diterima. Jangan. Nabi Ibrahim saja cemas, khawatir dan takut. Cemas, takut, khawatir, jangan-jangan ibadah belum diterima, amal yang belum diterima. Lalu susul dengan Rabbana taqabbal minna. Itu satu. Yang kedua, inti kaji kita semalam, bahwa syarat untuk diterimanya sebuah amal, sebuah ibadah oleh Allah adalah yang paling asasi adalah dua. Pertama, ikhlas, yaitu memurnikan maksud, tujuan atau niat kita dalam beribadah semata-mata mengharapkan ridha Allah, balasannya. Tidak terselipi dan tidak disusupi oleh sedikitpun maksud-maksud dan tujuan lain. Namanya ikhlas. Karena ikhlas itu arti asalnya murni, bersih, tidak bercampur. Berarti kalau niat ikhlas adalah niat yang murni, niat yang bersih, yang tidak dicampuri oleh maksud dan tujuan yang lain. Yang kedua, hendaklah ibadah yang kita lakukan itu sesuai atau sah. Sahnya itu sesuai dengan sunnah Nabi. Namanya ittiba, mengikuti sunnah Nabi. Jika dua syarat ini tidak terpenuhi, atau salah satu syarat baru terpenuhi, maka ibadah atau amalan itu diterima oleh Allah. Inilah yang menjadi syarat untuk terima ibadah. Jadi bagaimanapun seseorang misalnya berdoa taqabbal minna, berulang kali taqabbal minna, tetapi dia tidak memenuhi syarat untuk terima, hendak juga. Malam hari ini kita lanjutkan. Dalam doa semalam bunyinya Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Yang satu sudah kita pahami, itu taqabbal, mohon diterima. Di mana kondisi orang yang berdoa haruslah antara dua. Antara takut dan harap, antara harap dan takut. Takut dia, cemas dia, khawatir dia, jangan-jangan ibadahnya, amalnya, perbuatan baiknya tidak terima. Tapi dia tidak boleh berpijak di situ saja. Dia juga harus harap. Jadi dua sayap itulah. Sayap yang pertama takut, sayap yang kedua harap. Harap diterima oleh Allah, takut ditolak. Begitulah kondisi kita terus. Nah, kemudian kita paham lagi Rabbana. Doa-doa itu kebanyakan dalam Al-Quran diawali dengan Rabb. Bisa Rabbi, bisa Rabbana. Rabb itu bagi siapapun yang berdoa, sebagaimana yang telah kita sebutkan, dia harus memahami lafaz, ucapan yang dibaca, yang disebut atau diucapkannya.
Karena doa-doa itu sering diawali dengan Rabb, ya kita harus mengerti dulu apa itu Rabb. Rabb itu kita cari dalam kamus-kamus kebahasaan. Salah satunya kitab Nihayah fi Gharibil Hadis wal Athar. Dijelaskan di situ bahwa Rabb itu maknanya pemilik, penguasa, pengatur, pembina, pengurus, pemelihara, dan yang mencukupi atau pemberi nikmat. Berkisar makna Arab itu di situ. Pemilik, penguasa, pengatur, pembina, pengurus, pemelihara, yang memberikan kecukupan atau nikmat. Ketika kita berdoa diawali dengan Rabb, berarti kita sedang meminta, sedang mengadu, sedang memohon, sedang berlindung kepada pemilik segala sesuatu yang ada. Berarti kita harus yakin apa yang kita mintaki, apa yang kita minta, apa yang kita mohonkan itu ada bagi Allah. Karena dia pemilik segala sesuatu. Misalnya kita baca, Rabbi, wahai yang memiliki segala sesuatu. Dan segala sesuatu itu milik Allah. Dialah pemiliknya. Lillahi ma'fis samawati. Lillahi mulkus samawati. Milik Allah apa saja yang di langit dan di bumi. Milik Allah kerajaan alam jagat raya ini. Dia pemilik. Lalu kenapa kita dalam berdoa misalnya Rabbana Rabbi, wahai Rabb. Berarti kita harus memahami kita sedang mengadu, sedang meminta, sedang menyapa, menyeru pemilik segala sesuatu. Dan segala sesuatu itu milik dia. Ketika kita baca itu berarti kita meminta kepada si pemilik. Apapun ada baginya. Dan dia kuasa untuk itu. Itu pertama, pemilik. Di samping itu dia juga penguasa kan. Dia maha kuasa untuk melakukan apa saja. Tidak ada yang dapat menghalangi, menghambat, menolak. Jika dia berkehendak la mani'. Dia itu ala kulli syai'in qadir, atas segala satunya berkuasa. Jika dia hendak beri, tidak ada yang bisa menghambat, menghalangi. Karena dia penguasanya. Itulah Rabb, pemilik, penguasa. Kemudian dia yang mengatur. Alam semesta ini dia yang mengatur. Dia pengurusnya. Dia pemeliharanya. Dia yang akan memberikan kecukupan, kebutuhan apa saja yang ada di alam semesta ini. Kan? Nah, setelah kita pahami itu, ketika seorang berdoa, dibacanya Rabbi atau Rabbana, maka yang harus ada di benaknya adalah dia sedang memohon kepada, atau menyeru kepada, atau meminta kepada, atau mengadu kepada pemilik segala sesuatu ini. Penguasa di atas segala-gala. Dan segala-galanya berada di bawah tali kekuasaannya. Dialah yang mengatur, dia yang mengurus, dia yang memelihara, dia yang memberi kecukupan. Bahkan dia juga yang memperbaiki, muslihnya dia. Itu satu yang kita pahami. Kenapa kita diajari berdoa itu dengan kata Rabb dulu. Kan? Yang kedua, di antara adab berdoa,
agar doa itu dikabulkan oleh Allah. Istilahnya doa itu diijabahi. Kita bertawassul. Bertawassul, mendekatkan diri kepada Allah. Bagaimana supaya sesuatu yang kita minta itu dapat. Yang kita inginkan diperoleh. Yang kita maui diberi. Bahasa orang Minang yang dijuluk arare. Yang dimukasui sampai yang diama pecah. Nah, bagaimana supaya yang dijolok itu jatuh? Apa yang kita maksudkan itu dapat, kita inginkan diperoleh, harus pakai nanti namanya alat, sarana. Sarana kan sesuatu yang menyampaikan kita kepada tujuan, sarana. Namanya berwasilah. Memakai sarana agar doa kita dikabulkan. Apa sarana yang kita pakai? Adalah nama Allah. Nanya bertawassul dengan nama-nama Allah. Kan 3 macam tawassul. Pertama bertawassul dengan nama Allah. Kedua bertawassul dengan amal saleh. Ketiga bertawassul dengan orang saleh. Nah, yang pertama dulu. Hendaklah doa-doa itu kita sebut nama-nama Allah yang sesuai dengan apa yang kita mohonkan, yang kita minta, yang kita kadukan. Nama Allah yang paling sering dipakai dalam berdoa, Rabb, dan Rabb itu salah satu nama Allah. Rabb. Kemudian dalam doa semalam, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Innaka antas sami'ul alim. 2 nama Allah. Pertama sami', kedua alim. Dicocokkan itu. Kenapa pakai sami'? Karena kita berdoa. Sami' itu maknanya mendengarkan, mengabulkan, memperkenalkan. Sam'un itu maknanya itu. Tiba di doa namanya mengabulkan doa, memperkenalkan doa. Sami'ud doa. Dialah yang pendengarannya amat tajam dan tidak ada suatu bunyi, suatu gema, suatu suara pun sekecil apa dan dimanapun yang tidak didengar oleh pendengarannya yang tajam itu. Asmi' bih. Pendengarannya amat tajam. Bahkan hanya bisik-bisik dan kata-kata hati dia dengar. Dialah mendengar keluhan, rintihan, kaduan hamba-hambanya yang betul-betul meminta kepadanya. Namanya Sami'. Jadi Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wahai Rabb kami, terimalah ibadah kami, amal kami, perbuatan baik kami. Karena Engkau Maha mendengar doa kami, Maha mengabulkan permintaan kami. Itu tidak perlu keras-keras merakyat-rakyat, meninggikan suara, memohon kepada Allah. Tidak usah. Allah Maha mendengar. Yang kedua alim. Dicocokkan. Kenapa alim dibaca di situ? Doa Nabi Ibrahim, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Karena Nabi Ibrahim dengan putra beliau adalah bekerja, beramal. Apa kerjanya? Melaksanakan perintah Allah. Apa perintah? Meninggikan bangunan Ka'bah, pondasi Ka'bah. Wa idz yarfa'u Ibrahimul qawaida minal bait. Beliau beramal, berbuat, melakukan sesuatu yang Allah perintahkan. Maka kalau berbuat, beramal, berkarya, melakukan sesuatu, tidak mendengar lagi, mengetahui lagi. Jadi intinya, engkau mengetahui apa yang kami lakukan dan bagaimana kami melakukan. Engkau juga mengetahui niat kami, maksud kami, tujuan kami. Tidak mendengar lagi, mengetahui. Apa motivasi kita dalam beramal, apa tujuan kita, apa maksud kita, apa yang mendorong kita, dan bagaimana kita beramal. Sungguh-sungguh, seriuskah,
atau apa? Engkau Maha mengetahui. Termasuk Engkau Maha mengetahui kesungguhan kami. Kami telah berusaha melakukan sebaik-baik mungkin. Kami telah mengilmuinya. Lalu kami usahakan melakukan sebaik-baik mungkin. Inilah yang bisa kami lakukan. Wahai Allah yang Maha mengetahui. Pas keduanya. Taqabbal minna, terimalah amal kami. Engkau Maha mendengarkan doa. Engkau Maha mengabulkan. Engkau Maha mengijabahi doa kami ini. Dan terimalah amal kami karena Engkau Maha mengetahui bahwa kami telah beramal dengan sungguh-sungguh. Semenjak niat kami Engkau tahu. Niat kami, maksud kami, tujuan kami Engkau juga tahu. Bagaimana kami beramal Engkau juga tahu. Dan bagaimana kesungguhan dan keseriusan kami Engkau juga tahu. Ini dia rahasia doa. Di malam ini, inti kaji kita malam ini, pertama tentang Rabb. Kenapa dalam doa-doa itu kata Rabb? Kata Rabb diselipkan di sini. Karena isinya pengaduan, isinya permintaan, isinya permohonan, isinya perinduan, mengadu, meminta, berlindung, memohon pasti kepada yang memiliki sesuatu, yang menguasai sesuatu, yang mengurus sesuatu, yang mencukupi sesuatu. Itulah dia Rabb. Yang kedua adalah menyebut nama-nama Allah dan bertawassul dengan nama Allah itu disesuaikan dengan doa kita. Dalam doa ini taqabbal minna dua nama Allah, Sami' satu, Alim satu. Semoga ada faedahnya. Lewat 2 menit daripada waktu yang tersedia. Mudah-mudahan diperhitungkan oleh panitia ini. Lewat waktu ini. Diakhiri dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.